Sekiranya Yesus itu ya kawin dan punya anak, bisa jadi ada juga yang ngaku-ngaku keturunan Yesus. Tidak peduli dari kaum yang mana, oke? Tidak peduli dari agama yang mana. Intinya, jika Anda mengancam bangsa dan negara kita, maka wajib hukumnya kita melawan Anda. Gak paham Islam dari mana? Dari Hadramut. Islam di Indonesia dari Yaman, dari Hadramut. Islam yang bangsa ini habaib. Gak paham, belajar sejarah. Tak kandani awal. Mustahil. Lihat banyak anak cucu baginda Rasul di Indonesia, kita nggak kaget. Kenapa? Karena Nabi pernah berkata dalam hadis tadi, Ana rajulun Yamani. Saya ini orang Yaman. Subhanallah. Kita lihat bagaimana dakwanya orang Yaman masuk ke negeri kita. مستحيل. في عندي ورقة الآن فيها عينات من اليمن. سلمك الله واعذرني من الأسماء. في عندي سلمك الله فيها واحد سمى نفسه الشريف القرشي مثلا بدون اسم يعني الشريف القرشي. وهنا في طالع على جي وهذه ليست سلالة عربية إطلاقا. وفي عندي عينتين من 3 عينات من اليمن يتسمون يدعون الشرف والنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منها قبيلة مشهورة في حضرموت من الصوفية، صوفية حضرموت. واعذرني من التسمية، هذه طالعة على جي وليست على J1 وجي. مستحيل. Ini kan kajian kita Pak Edi. Jadi sama-sama keturunan Nabi Nuh, iya, tapi bukan keturunan Ibrahim, bukan keturunan Ismail. Beda anak tadi. Beda jalur. Beda jalur. Makanya haplogrupnya beda. Jadi hasil tes DNA haplogrup Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsi itu haplogrupnya adalah GM201. Ini kamera bisa dilihat di sini. Nah, dan ini bisa menjawab teka-teki dari kaum Yaman ini, kok haplogrupnya kalau di tes DNA itu kok G. Padahal tes DNA Nabi Muhammad dan keturunannya nasabnya itu harusnya G. Dan ini sudah terjawab ya. Ternyata memang orang-orang Yaman itu bukan dari keturunan Nabi Ibrahim, bukan keturunan dari Nabi Ismail, bahkan bukan keturunan dari Nabi Muhammad. Saya punya alasan tersendiri untuk meragukan klan Habib Pahlawi itu keturunan Nabi Muhammad. Sekiranya mereka adalah benar-benar keturunan Nabi Muhammad, mereka paham dari mana asal usul Nabi Muhammad. Mereka tentu paham sekali dari mana asal usul atau sejarah masuknya agama Islam di bumi Nusantara ini. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam NKRI. Jumpa lagi dengan saya Krisyanto Yen Oni. Saudara, kemarin ada seorang saudara yang berkomentar di video saya, katanya urus saja agamamu, katanya, jangan urus agama orang lain, katanya. Begini ya saudara ya, pertama-tama sebagaimana yang sering saya katakan bahwa saya tidak sedang bicara tentang agama, tetapi tentang bangsa. Berbicara tentang menjaga bangsa, ini adalah tanggung jawab moral kita bersama. Ya, siapapun Anda, apapun agamamu, kita sama-sama memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga bangsa ini. Karena ini berbicara tentang bagaimana keberlangsungan kehidupan anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan, begitu ya. Kemudian berikutnya saya juga ingin mengatakan begini. Sekiranya ada dari kalangan non-muslim, entah itu dari agama Kristen, ya, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dari agama apapun itu. Kalau juga kemudian ada komplotan-komplotan tertentu, ya, yang membangun konspirasi, menyerang ideologi bangsa, menyerang negara, dan ada niatan untuk mengkudeta sistem kepemerintahan yang ada di negara kita,
Intinya itu merupakan ancaman terhadap bangsa dan negara, tentu akan kita lawan juga. Jadi tidak peduli dari kaum yang mana, oke? Tidak peduli dari agama yang mana. Intinya jika Anda mengancam bangsa dan negara kita, maka wajib hukumnya kita melawan Anda, begitu. Oke? Nah, saudara, saya mulai menganalisa. Nah, ini di luar daripada tesisnya Kiai Imaduddin ya. Saya menganalisa dan saya temukan ada satu alasan untuk mengatakan bahwa para habaib Ba'alawi memang benar-benar bukan keturunan Nabi Muhammad. Saya menemukan satu alasan yang menurut saya cukup sederhana dan menarik juga, begitu. Alasannya apa? Begini, jika benar mereka adalah keturunan Nabi Muhammad, nabinya umat muslim, semestinya mereka mengetahui persis asal usul Nabi Muhammad itu, ya kan? Dari mana asalnya? Dari mana suku bangsanya? Ya, siapa kakek moyangnya Nabi tersebut? Tentu mereka menguasai itu, tentu mereka paham betul soal itu. Nyatanya ada seorang habib yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berasal dari Hadramaut, Yaman, begitu. Nah, ini menurut saya bukti bahwa para habaib itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Karena dia tidak paham dari mana Nabi Muhammad itu berasal. Ya. Terus kemudian juga ada salah satu habib mengatakan bahwa agama Islam itu berasal dari Hadramaut, Yaman juga. Ini juga satu kekonyolan menurut saya, ya. Dan ada macam-macam lah doktrin yang diproduksi dan disebarluaskan oleh para habaib klan Ba'alawi ini, yang menurut saya menunjukkan bahwa sebenar-benarnya mereka itu bukanlah keturunan Nabi. Mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Saya lebih melihat mereka itu adalah komplotan penyesat yang dalam pergerakan mereka ada target-target tertentu yang mereka tuju. Mereka menggunakan agama ya, hanya sebagai kedok untuk menguasai negeri ini, untuk menguasai Nusantara. Dan saya pikir target mereka jelas bahwa suatu saat nanti mereka akan mengklaim lebih berhak atas kepemilikan Nusantara ini. Suatu saat mereka akan berkata, kami adalah tuan, kami adalah majikanmu, kalian hanya budak. Itu target mereka, itu tujuan mereka. Ya, mentang-mentang Indonesia ini mayoritas rakyatnya pemeluk agama Islam, nah mereka coba-coba menumpang itu. Jadi mereka masuk melalui pintu agama. Saya tertarik dengan statement dari Bang Deddy Corbuzier kalau nggak salah ya. Sekiranya Yesus itu ya kawin dan punya anak, bisa jadi ada juga yang ngaku-ngaku keturunan Yesus. Ya bisa jadi. Saya pikir ini analisa wajar ya. Mengamati situasi dan kondisi pergerakan klan Habib Ba'alawi ini. Ya saya pikir ini semacam lelucon tapi juga mengandung analisa yang sangat wajar menurut saya. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya secara pribadi tidak sedang menyerang agama tertentu, entah itu agama Islam atau agama apapun, tidak. Begitu juga saya yakin dengan Kiai Imaduddin Banten dan juga Kiai Haji Roma Irama dan lain-lain ya, yang meragukan nasab
klan Habib Ba'alawi, tentu saja mereka punya dasar gitu. Jadi mereka juga tidak bermaksud untuk menyerang ya kaum tertentu, ya berangkat dari sentimen suku ras agama, tidak ya, bukan karena ada ketidaksukaan tertentu, bukan karena ada sentimen tertentu, ya bukan karena rasis terhadap kaum tertentu, tidak, tetapi ada dasar-dasar yang dianggap masuk akal untuk dikaji begitu. Dan itulah kajian Kiai Imaduddin Banten. Itulah kajian dari beberapa kiai ulama yang berasal dari NU. Saya sendiri secara pribadi seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa saya punya alasan tersendiri untuk meragukan klan Habib Ba'alawi itu keturunan Nabi Muhammad. Nah, sekiranya mereka adalah benar-benar keturunan Nabi Muhammad, mereka paham dari mana asal usul Nabi Muhammad. Mereka tentu paham sekali dari mana asal usul atau sejarah masuknya agama Islam di bumi Nusantara ini. Tentu saja Nabi Muhammad tidak berasal dari Hadramaut, Yaman. Tentu saja agama Islam tidak datang dari Hadramaut, Yaman, ya. Agama Islam itu datangnya dari Jazirah Arab. Oke. Demikian juga Nabi Muhammad itu berasal dari Jazirah Arab, bukan dari Hadramaut, bukan dari Tarim, bukan dari Yaman. Oke. Saya pikir ini adalah alasan yang sangat logis, ya. Kenapa harus menggunakan logika? Ya, saya berjumpa dengan seorang ustadz dan kami seperti saudara, akrab sekali dalam bercerita, berbagi tentang pemahaman. Dan beliau katakan kepada saya bahwa Anda kalau masuk Islam, katanya, menjadi seorang ustadz, Anda pasti sangat terkenal begitu. Saya dibilang begitu sama dia, ya, karena Allah itu menyukai orang-orang berpikir. Rupa-rupanya dia mengamati saya adalah seorang pemikir. Saya suka berpikir, saya suka menganalisa begitu ya. Tapi saudara, saya pikir apapun agama kita, seperti yang saya katakan kemarin, bahwa itu persoalan dapur pribadi kita masing-masing gitu ya. Masalah keyakinan, masalah iman itu berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Sang Pencipta, dengan Yang Maha Kuasa. Dan siapapun tidak memiliki hak untuk mengintervensi masalah iman dan keyakinan kita. Intinya bagaimana kita itu bisa membina diri kita untuk lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, bisa lebih berakhlak, ya, bisa lebih berperilaku yang terpuji, mulia, yang baik, yang dapat diterima oleh seluruh kalangan. Ya, meskipun secara pandangan tidak semua orang bisa sepemahaman, sepandangan dengan kita, tapi bagaimana caranya semaksimal mungkin kita mengelola diri kita, kita mengelola batin kita, kita mengelola perilaku hidup kita agar itu sesuai dengan ajaran-ajaran agama, sesuai dengan tuntunan kitab suci, ya. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa begitu ya. Itu menurut pendapat saya. Dan kalau kita itu menyebut diri kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut iman dan keyakinan, tentu saja itu akan berpengaruh terhadap perilaku hidup kita. Tentu saja siapapun akan tertarik untuk bersahabat dan membangun tali silaturahim, ya, persaudaraan dengan kita. Saya pikir begitu. Ya, jadi saudara mengamati berbagai doktrin yang diproduksi dan disebarluaskan oleh para Habib klan Ba'alawi ini, saya pikir itu bisa menjadi satu alasan yang sangat kuat untuk kemudian kita mengatakan mereka sejatinya bukanlah keturunan Nabi Muhammad, nabinya umat muslim. Dan saya pikir lebih masuk akal jika saya menyebut para Habib klan Ba'alawi itu adalah gerombolan penyesat
yang kebetulan saja Indonesia ini mayoritas rakyatnya ya beragama Islam, mereka menumpangi itu dengan maksud-maksud jahat, maksud-maksud busuk. Bagaimana mereka kemudian mendapat pengakuan legitimasi bahwa mereka berhak mengklaim kepemilikan atas Nusantara ini dan kemudian menjadikan orang-orang Nusantara itu sebagai budak-budak mereka. Itu tujuan mereka. Sependapat dengan saya, syukur alhamdulillah, puji Tuhan astungkara. Tidak sependapat dengan saya, seperti apa pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Saya Kristianto Yen Oni, sampai jumpa dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam sejahtera, salam NKRI. Bravo NKRI.